Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masuk tanggal 22 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 85, yaitu surah An-Nisa ayat 38 sampai 44 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 38 ria'a, hamzah boleh dibaca ya, ria'a. Sebagaimana dalam ayat yang lain boleh dibalik, riya dibaca ri'a. Ayat 40 wa in taku hasanatan boleh dibaca hasanatun, tanwin dhammah. Yudha'ifha boleh dibaca yudha'if, maka ainnya ditasydid tapi dhatnya pendek. Kemudian pada ayat yang ke-42 lam ketemu lam, wa asawur rasul law boleh idgham. Tusawwa boleh dibaca tasawwa. Jadi sinnya ditasydid tetapi taknya di dhammah, tasawwa. Kemudian pada ayat terakhir ayat 43 lamastum, ini tadi saya baca dua kali karena boleh juga dibaca lamastum, dan ini menyebabkan perbedaan tafsir di antara para ulama. Insyaallah nanti akan kita bahas perbedaan tersebut. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 38, walladzina, dan orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, ria'an nasi, karena riya,
pamer, pengen dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna, dan mereka tidak beriman billahi kepada Allah, wala, dan tidak pula bil yaumil akhir, dengan hari akhir, yaitu akhirat. Waman, dan siapapun yang yakun adalah asyaitanu, setan itu, lahu baginya, qarinan, sebagai teman, fasa'a, maka sejelek-jelek qarina, teman. Ayat ini masih menyambung dengan ayat yang sebelumnya. Makanya di sini ada wawu. Wawunya disebut wawu atof, yaitu wawu nyambung, sambung dengan kalimat sebelumnya. Sebelumnya Allah membahas tentang orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. La yuhib. Allah tidak suka. Kepada siapa Allah tidak suka? Pertama, orang yang bakhil. Yang kedua, menyuruh orang lain untuk bakhil. Yang ketiga, menyembunyikan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka, supaya tidak ada yang meminta kepada mereka. Kemudian yang keempat, kalaupun infak, maka infaknya karena riya. Jadi ini tanda-tanda orang tidak beriman kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, infak tidak akan riya. Kenapa? Karena dia tahu kalau riya tidak ada pahalanya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nanti di akhirat orang-orang yang riya itu disuruh minta kepada mereka yang riya kepada mereka. Mari kita lihat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu ar-riya. Yaqulullah yaumal qiyamah. Allah besok berkata pada hari kiamat, idza jazan nas bi a'malihim. Apabila membalas manusia dengan amal masing-masing. Ilhabu, pergilah kalian ilal ladzina kuntum turaun, kepada orang-orang yang kalian dulu beramal riya karena mereka fit dunya, di dunia. Fangzuru, lihatlah, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian mendapatkan ada balasan pada mereka? Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Jadi orang-orang yang riya tidak ada pahala. Maka riya itu penggugur amal. Bukan amalnya gugur, tapi pahalanya gugur. Yang semestinya berpahala jadi nggak ada pahala. Maka sifat riya ini hanya pantas bagi orang-orang yang apa? Yang la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang kita iman kepada Allah, percaya Allah ada, percaya ada surga dan neraka, dan itulah inti hari akhir, maka hendaklah amal kita tidak riya. Amal kita ikhlas, yaitu ingin cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dilihat oleh manusia. Maka riya ini pantasnya hanya untuk orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan pada surah yang lain, yaitu surah An-Nisa ayat 142, demikian juga surah At-Taubah ayat 54. Orang-orang munafik itu wala ya'tunas salata illa wahum kusala. Mereka tidak melakukan salat kecuali dalam kondisi malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidak infak kecuali dalam kondisi terpaksa. An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salatnya malas, yuraunan nas, hanya riya kepada manusia saja, pengen dilihat oleh manusia. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang riya? Sebabnya apa riya itu? Siapa penyebabnya? Allah jawab, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang ditemani setan, maka setan itu sejelek-jelek teman. Kata Ibnu Katsir, maksudnya penyebab perbuatan itu adalah setan. Jadi kalau seseorang melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah, itu sebabnya karena setan membisiki dia. Membisiki dalam hatinya bisikan-bisikan yang buruk. Maka muncul perbuatan riya tersebut.
Karena itu, apabila kita melakukan suatu amal dan kita khawatir riya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minar riya'i, dari riya. Ada enggak dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari riya? Nah, cukup kalau misalnya kita membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minasyaitan. Ya Allah, aku berlindung dari setan, karena setan penyebab munculnya riya tadi. Kemudian Allah mengatakan wa madza 'alaihim, dan apa yang memadharati terhadap mereka. Lau amanu, kalau saja mereka itu mau beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa anfaqu, dan mereka mau infak, mimma, dari sebagian apa yang razaqahumullah, Allah rizkikan kepada mereka. Apa madaratnya? Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu bihim, terhadap mereka, alima, maha mengetahui. Jadi Allah bertanya, kenapa kok tidak beriman? Kenapa kok tidak infak dengan ikhlas? Apakah beriman itu memunculkan madarat? Apakah infak dengan ikhlas itu memunculkan madarat? Ini secara tidak langsung menegaskan bahwa infak itu tidak memunculkan madarat sama sekali. Justru dengan sebab infak, harta kita itu bertambah. Tapi jangan disalahpahami. Seperti sebagian orang yang lagi viral, infak harus balik modal. Infak 50.000 harus kembali berapa? 500. Itu bukan infak kayak begitu. Itu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah ngasih 50, engkau wajib turunkan kepadaku 500. Enggak sopan kayak begini sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Apa yang Nabi ajarkan? Mari kita lihat. Jadi supaya enggak sesat, kita baca saja sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak sesat. Mana qasat shadaqatun mimmalin. Sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Jadi sedekah itu bukan menyebabkan harta balik 10 kali lipat dan sebagainya, tidak. Tapi Nabi hanya menjanjikan sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Maksudnya gimana? Maksudnya jatah kita akan tetap seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seseorang misalnya dalam hidupnya ini ditetapkan kekayaannya dari dia lahir sampai dengan mati 1 miliar misalnya. Itu tidak bakal dia mati sebelum 1 miliar itu lengkap dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau jatah kita 1 miliar mau kita kurangi dengan sedekah berapapun, itu tidak akan mengurangi jatah kita. Karena jatah kita akan tetap dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari apa yang kita keluarkan. Nah, kadang-kadang Allah menggantinya itu tidak dengan harta yang semisal, tetapi dengan kebaikan yang semisal. Misalnya, kalau seseorang tidak sedekah, Allah tetapkan anaknya sakit, istrinya sakit, masuk rumah sakit, keluar biaya banyak. Tapi kalau dia sedekah, Allah tetapkan istrinya sehat, anaknya sehat, tidak keluar duit yang banyak. Nah, maka sedekah itu para ulama katakan taruddul bala, bisa menolak bala. Nah, menolak bala ini sama dengan mengganti dari sedekah yang sudah kita keluarkan. Seolah-olah muncul harta kepada kita, yaitu karena tidak dikeluarkan untuk membelikan obat dan sebagainya tadi. Nah, maka sama sekali tidak benar kalau dikatakan sedekah 50 harus balik 500. Tidak benar. Ada satu kalimat yang sangat saya sukai sekali. Ini bukan hadis, tapi karena bagus saya tulis. Man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Barang siapa yang yakin akan diberi ganti oleh Allah, pasti dia mudah untuk memberi. Jadi adanya orang mudah infak itu karena apa? Yakin kepada Allah. Muncul kalimat ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an pada surah Saba ayat 39.
Wa ma anfaqtum min syai', apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini kalimatnya jelas ya. Apapun kalian infakkan, Allah mengganti. Nah, mengganti ini tidak ada kata-kata mengganti dengan yang serupa persis. Kalau 50 harus balik 500, enggak ada begitu. Ya, menggantinya terserah Allah. Mengganti dengan sehat, mengganti dengan berkahnya harta dan sebagainya, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa kanallahu bihim alima. Allah mengetahui terhadap mereka. Jadi semua yang mereka infakkan diketahui oleh Allah sehingga tidak bakal sia-sia. Maka Allah menegaskan lagi, innallaha, sesungguhnya Allah la yadhlimu, tidak mendolimi, mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Wa intaku, dan jika adalah dzarrah tersebut hasanatan, berupa kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti, dan Allah akan memberikan min ladunhu, dari hadapan Allah, ajran azima, pahala yang agung, yaitu surga. Dzarrah, kenapa tidak saya terjemahkan? Supaya jadi perhatian. Karena banyak orang mengartikan dzarrah itu atom. Itu tidak benar. Dzarrah itu silahkan dilihat di kitab-kitab tafsir ulama salaf manapun juga. Tidak ada satupun yang mengartikan atom. Dzarrah itu adalah an-namlatus shaghirah al-hamra. Dzarrah itu adalah semut merah yang sangat kecil. Ini semut yang diketahui oleh orang Arab sebagai semut paling kecil. Maka maksudnya di sini adalah Allah tidak mendolimi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun sekecil semut merah. Dan kata-kata dzarrah kita temukan dalam hadis maupun dalam Quran. Dalam hadis misalnya Rasulullah mengatakan yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong, yang merasa besar, akan dikumpulkan pada hari kiamat, amsaladzar, seperti semut-semut kecil. Jadi oleh Allah dibalas yang sebaliknya. Kamu di dunia sombong, merasa besar, maka di akhirat kamu dikecilkan oleh Allah, semisal semut kecil. Fi suwarir rijal, tapi bentuknya masih bentuk manusia. Yaghsyahumudz-dzullu min kulli makan, diselimuti oleh kerendahan dari segala penjuru. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini dzar ini kalau diartikan atom enggak benar. Tapi apa? Semut merah, semut yang terkecil. Wallahu alam semut apa saya enggak ngerti. Yang dimaksud orang Arab ini semut merah yang gimana? Baik, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak mendolimi alias mengurangi kebaikan manusia, meskipun kecil. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita untuk berbuat baik dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana kebaikan kita yang diterima oleh Allah. Barangkali kita sudah beramal besar, tetapi karena tidak ikhlas atau kurang ikhlas, malah nggak ada nilainya di hadapan Allah. Barangkali sebaliknya, kita beramal kecil, sepele, tidak ada yang menganggap itu amalan luar biasa. Tapi karena ikhlas murni, maka justru mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyampaikan hal tersebut. Beliau mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan meremehkan kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Meskipun kamu hanya menuangkan air pada orang, pada wadahnya orang yang minta air. Walau an talqa akhaka wajhuka mumbasitun. Meskipun engkau ketika berjumpa dengan saudaramu, wajahmu terhampar atau wajahnya ceria, cerah. Wa iyyaka wa isbalal izar, hindarilah isbalnya sarung. Fa innaha minal makhilah, karena itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, maka amalan sekecil apapun jangan diremehkan karena kita tidak ngerti amalan mana dari amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjanjikan kalau amalan itu amalan baik, Allah pasti melipat gandakan. Ini kalau dipahami terbalik,
Seolah-olah Allah mengatakan, kalau amalannya buruk, tidak mungkin saya lipat gandakan. Nah, ini keadilan Allah dan rahmatnya Allah. Allah membalas keburukan satu dengan satu balasan. Tetapi membalas kebaikan satu minimal dengan 10. Itu minimal. Maksimalnya tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hitungan. Berarti tidak ada batas. Nah, mari kita lihat, karena ini masih berkaitan dengan sedekah. Bagaimana Allah melipat gandakan sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim. Karena kalau kafir atau munafik nggak ada nilainya. Rasul bersabda, "Man tasaddaqa bi'adri tamrah." Barang siapa yang sedekah sekitar 1 butir kurma. Kalau orang Arab kurma. Nah, kalau orang Indonesia apalah? 1 karak atau 1 permen atau 1 roti. Tapi harus min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyib. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyamini. Maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah merawatnya untuk pelaku sedekah. Kama yurabbi ahadukum fuluwah. Sebagaimana seseorang kalian merawat anak kudanya. Hatta takuna mithlal jabal. Sehingga 1 kurma tadi menjadi segede gunung. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita infak 50.000 misalnya. Nah, ini akan menumpuk 50 ribuan ini segede gunung. Jadi berapa miliar, berapa triliun itu? Nggak bisa ngitung saya. Ala kulli hal tidak ada kelipatannya tidak kita ketahui saking banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita melakukan kebaikan-kebaikan tanpa bosan sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan, "Fakaifa, maka bagaimana idza jina, apabila kami datang min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, dengan seorang saksi, yaitu maksudnya para nabi. Waji'na bika, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad, ala haula'i, terhadap mereka yaitu kaummu, syahida, sebagai saksi pula." Jadi maksudnya Allah membesarkan hari kiamat. Hari kiamat itu nanti Allah akan mendatangkan setiap umat ada saksinya, yaitu nabinya. Bahwa nabi sudah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Tetapi mereka tidak mau mengambilnya, tidak mau mengamalkannya. Termasuk tadi ya, tidak iman kepada Allah, beramal riya. Nah, ini tidak mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah disampaikan oleh Nabi, jangan riya, jangan kafir. Nah, maka ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh. Menangis, menetes air matanya. Mari kita lihat hadisnya. Tadhrifani. Dan betapa banyak hadis yang isinya tadhrifani, yaitu artinya mata air Nabi sallallahu alaihi wasallam meleleh. Nah, ini beberapa hadis tapi saya ambilkan yang berkaitan dengan ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkata kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, "Bacakanlah Al-Qur'an untuk saya." Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Apakah saya membaca kepada engkau padahal Quran turun kepada engkau?" Maka Rasul menjawab, "Saya senang mendengar bacaan Quran dari orang lain." Maka Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa sampai ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 41. Maka sampai ayat 41 ini, qala, Nabi mengatakan, amsik, sudah cukup. Dalam riwayat yang lain, hasbuk, cukup. Fa'idha, ternyata ainahu, kedua mata Nabi, tadhrifani, melelehkan air mata. Nah, guru saya, Syekh Mustafa Al-Bugha, mengatakan, kenapa Nabi nangis ketika membaca ayat ini? Karena beliau kasihan kepada umat-umat beliau. Betapa banyak umat beliau yang tidak melakukan ajaran beliau. Maka beliau merasa kasihan. Orang-orang yang tidak melakukan ajaran beliau terpaksa ya diseret masuk ke dalam neraka. Beliau kan hatinya lembut. Pengennya itu semua umatnya itu masuk surga. Tapi banyak umatnya yang tidak mau melakukan
ajaran beliau, ya akhirnya terpaksa seret ke dalam neraka. Sudah disampaikan riba haram masih nekat, ya sudah, gantol ke neraka. Disampaikan judi haram, masih ada yang judi. Meskipun judi-judi kecil, ya. Ada satu wadah, isinya boneka-boneka dan sebagainya. Koin dimasukkan 1.000, kemudian ada cantolan ngambil boneka. Kalau untung dapat, kalau tidak untung nggak dapat. Itu kan judi kayak begitu. Itu haram, itu dosa besar begitu. Bukan dosa kecil, ya. Judi adalah apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, maka Nabi menangis karena kasihan terhadap umatnya nanti kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengindahkan ajaran beliau. Allah mengatakan yauma idzin, pada hari itu, yawaddu, sangat ingin, alladzina kafaru, orang-orang kafir, wa asawur rasula, dan durhaka kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau tusawwa, kalau diratakan, bihim, terhadap mereka, al-ardu, bumi itu. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kepada Allah akan ucapan. Yang dimaksud diratakan bumi terhadap mereka, maksudnya mereka ingin bahwa bumi itu dibuka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam bumi, dipendam di bumi. Jadi pengen mati saja daripada hidup. Kenapa? Karena hidup malah masuk ke dalam neraka. Tapi kalau mati dipendam di bumi, udah selesai urusan. Nah, mereka menginginkan seperti itu. Itu tafsiran dari Ibnu Katsir untuk kata-kata ini, ya. Beliau mengatakan tusawwa bihimul ard, itu adalah tangsyaqqul ardu wa tabtali'uhum. Buminya membuka, kemudian melahap mereka, alias mereka dikubur di dalamnya. Nah, daripada apa? Mereka melihat siksaan Allah yang sangat dahsyat di dalam api neraka. Nah, lebih baik dikubur dalam bumi saja. Adapun yang dimaksud di sini, mereka tidak bisa menyembunyikan kepada Allah akan ucapan, maksudnya mereka terpaksa mengakui semua tingkah mereka. Kita nanti semua di akhirat akan mengakui tingkah kita. Kita melakukan riba, kita akan mengakui itu. Tidak bisa bohong. Kita menipu orang, kita akan mengakui itu. Tidak bisa bohong. Kita melakukan korupsi misalnya, tidak bisa bohong. Kenapa kok tidak bisa bohong? Nah, jawabannya dalam ayat yang lain. Kata Ibnu Abbas, jawabannya dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Yasin ayat 65, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari itu kami segel mulut mereka, enggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga bicara, bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apapun yang mereka lakukan pada waktu di dunia dulu. Nah, maka ketika tangan kita bicara, kaki kita bicara, kita nggak bisa menyembunyikan ucapan, alias tidak bisa menipu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bisanya mengakui. Sampai saat ini sudah selesai pembahasan tentang masalah-masalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancamannya. Sekarang pada ayat 43 dan seterusnya, nah ini Allah bicara masalah yang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu, janganlah mendekati, maksudnya melakukan as-salata, salat, wa antum, dalam keadaan kalian itu sukara, mabuk, hatta, sehingga ta'lamu, kalian mengetahui, ma taqulun, apa yang kalian ucapkan, yaitu sadar. Wala junuban, tidak pula orang-orang yang junub, illa, kecuali abiri sabilin, orang yang melewati jalan, hatta, sehingga taghtasilu, kalian itu mandi. Wa in kuntum, dan jika adalah kalian marda, orang-orang yang sakit, au ala safarin, atau di atas safar, sedang safar, au jaa, atau datang ahadun, seseorang, minkum, dari kalian, minal ghaid, dari tempat buang hajat, atau dari buang hajat, au, atau lamastum, kalian itu menjima, an-nisaa, para istri, falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayammumlah, sa'idan, dengan debu, thayyibah, yang baik, famsahu, maka usaplah,
biwujuhikum pada wajah-wajah kalian, wa aidikum dan telapak tangan kalian. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah afuwan maha pemaaf, ghafura maha pengampun. Jadi surah An-Nisa ayat 43 ini bicara masalah salat. Bahwa salat itu karena perkara yang mulia, maka kita tidak boleh melakukannya dalam kondisi yang jelek, kondisi yang kurang. Kondisi kurang apa saja? Sukaro, mabuk. Karena orang mabuk itu tidak paham, dia ngomong apa nggak paham. Nah, ini kondisi yang jelek. Demikian juga junub. Ini kondisi kurang, karena tidak suci. Maka harus menunggu sampai mandi dulu. Demikian juga, kecuali ada pengecualian ya. Kalau sedang sakit atau sedang safar dan tidak ada air, nah maka meskipun junub silahkan. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata la taqrabus shalah, jangan mendekati salat, itu maksudnya jangan melakukan salat. Sama dengan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Jangan melakukan zina. Karena zina itu bukan suatu barang yang kita dekati, yang bisa kita dekati, bukan. Salat juga bukan satu barang yang bisa kita dekati. Kalau meja ini kan barang, nah kita bisa mendekat. Nah, maka karena salat ini adalah apa? Bukan suatu barang, tapi suatu perbuatan. Taqrabu di sini maksudnya la taf'alu, jangan melakukan salat. Wa antum sukara, ketika sedang mabuk. Ini menunjukkan bahwa mabuk itu dalam Islam boleh, asalkan tidak dalam kondisi salat. Jadi setelah panjenengan salat Isya nanti, silahkan mabuk. Nggak ada masalah. Tapi ini dulu di awal Islam. Maka ayat ini saya kasih tanda merah saja supaya orang paham bahwa ayat ini sudah apa? Mansukh. Dari sisi ini tadi, mabuknya tadi. Kalau dari sisi larangan sholat dalam kondisi mabuk, ini tetap berlaku. Tapi pemahaman bahwasanya mabuk boleh di luar sholat, itu sudah mansukh. Dan memang ayat ini turunnya sebelum dilarangnya minuman keras. Maka minuman keras itu diharamkan oleh Allah secara bertahap. Awalnya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kurma atau dari anggur itu ada rizki yang baik, tapi ada juga yang memabukkan. Seolah-olah Allah mengatakan yang memabukkan ini tidak baik, tapi Allah tidak mengatakan tidak baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mabuk tapi dalam kondisi sholat. Sehingga para sahabat dulu mabuknya ba'da Isya. Karena ba'da Isya sampai subuh ini kan panjang. Nah, sehingga nanti subuh sudah siuman. Mereka nggak berani mabuk ba'da maghrib, nggak berani. Karena kalau maghrib mabuk pasti isyanya masih mabuk. Nggak boleh. Kemudian kata-kata sukaro, ini artinya adalah mabuk dari sebab minuman keras. Tetapi para ulama menyamakan hukum dengan orang yang mabuk karena ngantuk. Mabuk karena ngantuk artinya ngantuk yang dahsyat sehingga kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh sholat kalau kita sedang ngantuk dahsyat. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum," apabila seseorang itu ngantuk, wa huwa yusalli, dalam kondisi salat, falyarqud, hendaklah dia tidur, alias dia segera selesaikan salatnya kemudian tidur saja. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena kalau seseorang salat dalam kondisi ngantuk, dia tidak paham, pengen istighfar, tetapi malah mengucapkan yang sebaliknya. Ya Allah, ampunilah aku. Pengennya begitu. Tapi karena tidak sadar apa yang diucapkan, maka malah mengatakan, ya Allah, siksalah aku. Nah, sebaliknya. Nah, maka seperti ini menyebabkan dilarang sholat dalam kondisi ngantuk dahsyat. Kalau ngantuknya masih ringan-ringan, nggak ada masalah. Seperti sekarang pengajian kan biasanya ngantuk tuh. Nah, nanti berarti Isya masih ngantuk juga. Ini ngantuknya ringan, nggak ada masalah. Ngantuk dahsyat sampai miring ke samping sini, sampai ditablek sama orang juga tidak sadar. Nah, itu jangan sholat kondisi begitu. Itu berarti sukaro, lagi mabuk nih. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan.
ini secara tidak langsung menyuruh kita kalau sholat itu dipahami apa yang diucapkan. Jadi jangan hanya sholat melafalkan sesuatu yang kita tidak paham. Allahu Akbar, apa maksudnya? Allah paling besar. Nah, maka para ulama katakan, Allah paling besar artinya segala sesuatu selain Allah kecil. Musuh mengancam saya, kecil. Utang melilit saya, kecil. Semestinya setelah sholat itu tenang semua masalah. Kenapa? Semuanya apa? Jadi kecil. Nah, kenapa kok kita selesai sholat kok masalah-masalah masih besar bagi kita? Itu karena kita belum ta'lamu ma taqulun. Belum memahami betul apa yang kita ucapkan. Karena itu sangat penting sholat itu kita maknai apa yang kita ucapkan. Kita harus pahami apa yang kita ucapkan. Sehingga mengecilkan segala masalah yang kita hadapi. Faedah berikutnya, wala junuban illa abiri sabilin. Orang junub tidak boleh sholat kecuali musafir. Maksudnya musafir yang tidak mendapatkan air. Ini tafsiran yang pertama. Tapi tafsiran ini oleh Imam Tabari dianggap kurang baik. Tafsiran yang kedua lebih baik. Orang junub tidak boleh mendekati masjid kecuali hanya abiri sabilin, lewat masjid saja. Ini. Dari pintu utara menuju ke pintu selatan, lewat. Tapi kalau duduk pengajian, nggak boleh. Maka kata-kata la taqrabus shalah, jangan mendekati sholat, ini berarti ada dua makna. Kalau yang dimaksud adalah sukaro, orang mabuk, maka la taqrabus shalah maksudnya jangan sholat. Tetapi kalau yang dimaksud adalah orang junub, maka la taqrabus shalah, jangan mendekati tempat sholat, yaitu apa? Masjid. Maka orang junub tidak boleh apa? Masuk masjid kecuali abiri sabilin, kecuali hanya lewat saja. Tapi kalau duduk nggak boleh. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama, 4 mazhab ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sepakat bahwasanya junub tidak boleh tinggal di masjid hatta taghtasilu, sampai mandi. Kalau sudah mandi baru boleh masuk lagi ke masjid. Mazhab Hambali menyelisih 3 mazhab yang lain. Dia berpendapat bahwasanya orang junub kalau sudah wudu masuk masjid nggak ada masalah. Ikut pengajian nggak apa-apa. Jadi misalnya panjenengan ba'da maghrib hubungan, kemudian belum mandi junub langsung datang ke pengajian karena khawatir telat kalau mandi. Nah, maka caranya adalah wudu dulu kemudian duduk di pengajian. Boleh. Dan ini meskipun pendapat menyelisih kebanyakan mazhab, tapi kuat sekali karena ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih bahwasanya Atha bin Yasar mengatakan, aku melihat beberapa sahabat Nabi SAW. Mereka duduk di masjid dalam keadaan masih junub idza tawaddau, setelah mereka berwudu. Nah, maka kalau sudah wudu tidak ada masalah untuk tinggal di masjid. Berikutnya, wa in kuntum marda aw ala safar. Ada orang sakit atau sedang safar. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau habis buang air besar atau buang air kecil. Ghaid ini mencakup air besar maupun air kecil. Au lamastumun nisa, atau jima, falam tajidu ma'a, lalu tidak mendapati air. Fatayammamu, boleh tayamum. Jadi orang sakit tidak mampu menggunakan air, boleh tayamum. Itu makna dari falam tajidu ma'an. Jadi tidak mendapati air itu tidak harus betul-betul tidak mendapati. Tidak bisa menggunakan, itu sama dengan falam tajidu ma'an. Airnya ada, tapi tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Sakit. Sakitnya apa? Sakit yang menyebabkan sakitnya termadoroti gara-gara kita menggunakan air. Misalnya, demam yang sangat dahsyat. Terkena setetes air saja, sudah kedinginan bukan main. Nah, ini kalau dipaksa wudu, tidak mampu. Dia nanti akan sangat menggigil. Nah, maka meskipun air di rumahnya ada, dia termasuk falam tajidu ma'an. Tetapi kalau bisa, kita menghangatkan air, hangatkan air. Sehingga kita masih bisa wudu dalam kondisi kita demam yang dahsyat tadi. Karena Airnya hangat, kita tidak kedinginan dengan air tersebut. Kalau nggak bisa ya udah.
Safar biasanya tidak dapat air karena safar zaman dulu di padang pasir. Atau buang air kecil, buang air besar ini hadas kecil, kemudian jima ini hadas besar, sama saja. Kalau hadas kecil, hadas besar tidak dapat air, maka boleh tayamum. Nah, tayamum ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu bukan melenyapkan hadas, tetapi hanya menyebabkan kita boleh sholat saja. Artinya apa? Kalau kita sudah tayamum, kemudian kita mendapatkan air setelah itu, kita masih wajib untuk apa? Mandi. Jadi misalnya, ya, kita safar di padang pasir, tidak ada air. Padahal sudah hubungan sama istri. Akhirnya junub. Nah, kita tayamum saja. Habis itu sholat. Setelah sholat kemudian pulang ke rumah. Sampai rumah, nemu air. Nah, tidak boleh kita kemudian mencukupkan tayamum yang di safar tadi, tapi wajib kita mandi. Kenapa? Tayamum tidak melenyapkan hadas, hanya rafi', hanya mubih, hanya membolehkan orang sholat saja. Tayamum itu dengan apa? Sa'idan, dengan debu. Sa'id diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Malik, sa'id itu segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Tanaman, pohon, kayu, nah itu sa'id. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, sa'id itu hanya debu saja. Yang apabila kita tepuk begini, akan terbang. Nah, itu debu namanya. Menurut Abu Hanifah, segala sesuatu yang sejenis dengan debu. Jadi misalnya pasir, batu, itu sama juga. Pasir itu sebenarnya bukan debu, ya, tetapi dia sejenis dengan debu, maka boleh. Nah, kalau kita kesulitan mencari debu, ya sudah, pakai mazhab yang longgar, nggak ada masalah. Kemudian debunya yang thayyibah. Nah, thayyibah ini ada dua makna. Pertama, dia adalah yang halal. Yang kedua adalah yang suci. Maka harus dicari debu yang halal. Jangan nyolong debu orang tanpa izin. Kemudian juga debunya harus yang suci. Jangan debu yang sudah kena kencing orang. Najis dia. Kita ambil debu, baunya pesing. Nah, ini nggak boleh dipakai. Kalau kita pakai debu yang najis, maka tayamumnya tidak sah. Kenapa? Sama dengan kita wudhu dengan air najis. Tidak sah. Kalau kita tayamum dengan debu yang tidak halal, debu malingan, ya, maka wudhunya atau tayamumnya tetap sah, tetapi kita berdosa. Sama dengan wudhu dengan air, tapi airnya nyolong, ya, milik orang. Yang sudah dia simpan gitu, air dalam botol kita colong, kita curi. Ya. Nah, maka wudhunya sah, tetapi berdosa. Allah mengatakan, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yang diusap wajah dan telapak tangan. Prakteknya adalah kita tepuk satu kali. Kemudian setelah itu, kalau terlalu banyak debu yang menempel, ditiup. Kalau tidak banyak, nggak usah ditiup. Kemudian kita usap wajah. Wajah itu mulai dari muncul rambut sampai dagu sini. Nah, kemudian telinga sampai telinga. Jadi begini. Kemudian telapak tangan. Telapak tangan caranya adalah telapak tangan kanan diusapkan pada punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kiri diusapkan pada punggung telapak tangan. Selesai. Lah, telapak dalam gimana? Telapak dalam ini wajib diusap juga. Tetapi sudah tercukupi ketika kita ngusap atas tadi. Karena ketika kita ngusap atas, bukankah ini terusap juga? Ketika kita ngusap atas ini sudah terusap. Nah, sehingga tidak ada makna kalau kita ulangi lagi. Nah, maka ini sebagai ralat dari penjelasan saya dulu. Saya salah paham. Karena memang guru saya mengatakan, wajib ini telapak tangan dalam diusap. Tetapi cukup dengan usapan yang atas tadi. Karena itu sama dengan sudah mengusap. Nah, itulah prakteknya. Ya. Kanan, kiri. Selesai. Itu adalah madhab ahli hadis. Cukup satu kali pukulan. Karena itulah hadisnya yang sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau madhab Syafi'i mengatakan, mengusapnya ilal mirfaqain. Sampai siku-siku. Bidorbatain. 2 kali pukul. 1 kali pukul ke wajah. 1 kali pukul lagi. Diusap tetapi sampai siku. Tetapi ini dalilnya tidak sahih dari Nabi SAW. Itu hanya hadis mauquf. Yaitu hadis ucapan sahabat. Ucapan Ibnu Umar. Makanya lebih kuat riwayat atau pendapat yang pertama. Allah Maha Pemaaf. Bentuk pemaafannya apa? Memberikan izin tayammum bagi orang yang tidak dapat air dan sebagainya tadi. Kemudian sebagai penutup, Allah mengatakan, alam tara, belumkah engkau melihat,
ilal ladzina, kepada orang-orang yang utu nasiban, diberi bagian minal kitabi, dari kitab, yaitu kitab-kitab suci, Taurat atau Injil. Yashtaruna dhalalah, mereka memilih kesesatan daripada petunjuk. Wa yuriduna, dan mereka menghendaki antadillu, bahwa kalian sesat, as-sabila, dari jalan, yaitu jalan yang lurus. Maksudnya ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka sudah tahu di dalam kitab suci mereka bahwa Nabi Muhammad betul-betul nabi, tapi mereka tidak mau mengimani beliau. Itulah yang dimaksud yashtaruna dhalalah, pilih kesesatan padahal sudah mengetahui kebenaran. Wa yuriduna an tadillu sabil, mereka menginginkan umat Islam semuanya sesat. Nah, karena itu mereka munculkan pendapat di tubuh umat Islam boleh ucapkan selamat Natal supaya tadillu sabil. Karena itu kita tidak usah tolah-toleh pendapat yang membolehkan selamat Natal. Itu hanya pendapat baru muncul saja. Ulama-ulama dulu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan sudah sering saya sampaikan, manhaj kita dalam memahami Quran dan Sunnah atau memahami agama 3. 1, kalau itu masalah kuno, cukup kita mengikuti pendapat ulama kuno. Tidak mungkin ulama baru, ulama kontemporer lebih pintar daripada ulama kuno. Nggak bakal. Ulama salaf pasti lebih paham. Yang kedua, kalau itu masalah kontemporer, marilah kita rujuk kepada ulama-ulama kontemporer. Yang ketiga, kalau itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing dalilnya kuat, maka hendaklah kita tidak ta'assub. Nah, dalam masalah selamat Natal ini termasuk yang pertama. Ini masalah kuno, sudah dibahas oleh para ulama. Ngapain kita ngikuti pendapat ulama sekarang? Nggak ada ulama sekarang yang lebih pintar daripada ulama kuno, nggak ada. Inilah apa? 3 manhaj kita dalam memahami agama. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.